Nah, jadi profil usaha kali ini itu adalah sebuah UMKM. Nah, UMKM ini bernama Hanan Jus. Nah, Hanan Jus ini itu usaha mikro yang bergerak di bidang minuman. Nah, khususnya produksi dan penjualan jus buah segar. Nah, UMKM ini tuh didirikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minuman yang sehat, menyegarkan dan terjangkau dengan memanfaatkan bahan baku buah-buahan segar dan yang mudah diperoleh di pasar lokal. Produk yang dihasilkan juga memiliki karakteristik yang relatif seragam, baik dari segi rasa, ukuran, maupun kualitas. Nah, sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan konsumen, dari yang kalangan muda sampai kalangan tua. Selain itu, varian jusnya juga sangat bervariatif, sebanyak 17 varian jus yang terdapat di Hanan Jus ini. Hanan Jus ini memiliki 2 departemen. Yang pertama departemen perencanaan, yang kedua itu sistem pembayarannya itu tidak terstruktur. Yang ketiga opportunistisnya itu perusahaan itu ekspansinya itu bisa lebih cepat. Yang keempat ada trades. Yang trades itu persaingan dengan usaha jus yang lain itu harga itu lebih relatif murah, dan juga pemakaian bahan bakunya itu lebih fresh dan lebih segar Hanan Jus ini. Baik, bab yang ketiga itu mengenai implementasi proses costing dalam UMKM. Yang pertama itu sistem akumulasi biaya dan operasional awal. Sebelum penerapan metode formal, UMKM Hanan Jus menggunakan sistem akumulasi biaya yang sangat sederhana dengan mencatat seluruh pengeluaran sebagai biaya umum tanpa pengelompokan berdasarkan jenis biaya atau pesanan. Nah, pengelolaan biaya yang dilakukan secara manual ini dengan memisahkan keseharian untuk modal usaha dari hasil penjualan yang berkisar antara 8.000 hingga 16.000 per cup. Strategi belanja bahan baku seperti buah, gula, dan susu dilakukan dengan sistem harian atau just-in-time sederhana, yaitu untuk menekan angka kerugian akibat pembusukan buah di gerai. Meskipun usaha ini mampu menjual hingga 150-200 cup per hari dengan bantuan satu karyawan, pemilik menghadapi kesulitan dalam menelusuri biaya bahan baku secara mendetail karena pembelian langsung dicatat sebagai pengeluaran kas tanpa penggunaan perpesanan. Ketiadaan pemisahan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik menyebabkan harga produk produksi yang dihasilkan atau yang dihitung selama ini hanya berupa estimasi kasar saja. Kondisi ini berisiko pada ketidaktepatan penentuan laba bersih usaha karena biaya-biaya penunjang lain sering kali terabaikan dalam perhitungan. Yang kedua itu implementasi metode proses costing. Penerapan metode proses costing pada Hanan Jus dilakukan dengan mengklasifikasikan biaya ke dalam 3 unsur utama, yaitu biaya bahan baku langsung yang dimana itu terdapat 17 varian buah, gula, susu, dan es, biaya tenaga kerja langsung yang dimana itu berupa upah karyawan, serta biaya overhead pabrik seperti listrik, blender, kemasan, dan penyusutan alat. Mengingat karakteristik produksi jus yang bersifat homogen dan massa, biaya diakumulasikan berdasarkan periode waktu dan dialokasikan ke seluruh unit yang dihasilkan. Kami merekomendasikan penggunaan metode rata-rata tertimbang atau weighted average untuk menentukan nilai bahan baku guna menghadapi harga buah yang sering berfluktuasi di pasar. Dalam pelaksanaannya, alur akumulasi biaya dibagi menjadi 2 departemen, yaitu departemen persiapan yang dimana di sini yang menangani pengupasan serta pemotongan buah, dan departemen penyelesaian yang fokusnya pada proses pemblenderan hingga pengemasan produk. Melalui simulasi laporan biaya produksi harian, ditemukan bahwa total HPP per unit adalah sebesar Rp6.459 per cup. Dengan perolehan angka HPP yang presisi ini, pemilik kini memiliki landasan data yang kuat untuk menentukan harga jual dan memastikan margin keuntungan tetap terjaga antara 20% hingga 50%. Yang ketiga itu analisis hasil dan rekomendasi perbaikan.
Implementasi sistem ini secara signifikan mengubah paradigma pengelolaan biaya dari berbasis intuisi menjadi berbasis data yang terukur. Pemilik kini dapat mengidentifikasi biaya tersembunyi seperti biaya listrik bulanan sebesar 1 juta dan nilai penyusutan aset yang sebelumnya luput dari perhitungan laba rugi harian. Selain itu, efisiensi bahan baku meningkat karena mulai analisis unit ekuivalen. Setiap buah yang dibeli diperlakukan sebagai persediaan dalam proses yang memiliki nilai ekonomi sehingga mendorong kontrol kualitas penyimpanan yang lebih ketat. Sebagai langkah keberlanjutan, kami merekomendasikan penggunaan kartu kendali stok, laporan biaya produksi sederhana, serta penerapan resep baku untuk minimalisir variasi biaya akibat takaran yang tidak konsisten. UMKM Hanan Jus juga disarankan untuk segera melakukan digitalisasi pencatatan keuangan seperti menggunakan aplikasi-aplikasi akuntansi itu dan disiplin dalam memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha agar akumulasi modal ekspansi tidak terganggu. Dengan adanya transparansi biaya dan sistem pembukuan yang lebih profesional, Hanan Jus diharapkan memiliki fondasi finansial yang kuat untuk mengembangkan skala usahanya di masa depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan dari hasil observasi dan analisis yang kami lakukan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis mendalam yang kami lakukan pada UMKM Hanan Jus, dapat disimpulkan bahwa usaha yang sudah berjalan sejak Agustus 2017 ini memiliki potensi besar namun masih terkendala dalam hal akurasi data keuangan. Hanan Jus memproduksi jus secara massal dengan volume mencapai 150 hingga 200 cup per hari, dan produk yang dihasilkan bersifat homogen, sehingga secara teori akuntansi sangat tepat jika menggunakan metode proses costing. Namun saat ini pemilik belum menerapkan sistem pencatatan biaya yang terstruktur dan masih mengandalkan pengelolaan kas secara manual tanpa bantuan aplikasi akuntansi, yang membuat perhitungan keuntungan bersih menjadi kurang akurat. Kondisi operasional Hanan Jus menunjukkan adanya tantangan besar pada fluktuasi harga bahan baku buah di pasar yang tidak menentu. Selama ini, Mas Hana menyiasati resiko kerugian dengan strategi belanja harian dan memilih buah yang belum terlalu matang untuk esok hari, guna menekan angka produk rusak atau busuk. Meskipun strategi operasional ini sangat efektif di lapangan, ketiadaan pemisahan biaya yang mendetail antara biaya bahan baku, upah satu orang karyawan, dan biaya overhead tetap sebesar 1 juta per bulan, membuat pemilik sulit menentukan harga pokok produksi atau HPP yang presisi untuk setiap varian dari 17 macam produk yang ada. Sebagai solusi, penerapan proses costing yang membagi proses menjadi departemen persiapan dan departemen penyelesaian akan memberikan transparansi biaya yang jauh lebih baik bagi Hanan Jus. Dengan menghitung biaya berdasarkan unit ekuivalen di setiap tahapan, Mas Hanan bisa melihat dengan jelas beberapa modal real yang tertanam pada setiap cup jus yang terjual. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa range harga jual 8.000 hingga 16.000 tetap kompetitif dan memberikan margin keuntungan yang sehat. Sehingga impian untuk mengembangkan usaha agar lebih dikenal masyarakat luas dapat tercapai dengan landasan keuangan yang kuat. Yang selanjutnya itu ada manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa yang paling realistis adalah mahasiswa belajar untuk menjadi lebih kritis dalam mengidentifikasi masalah keuangan pada usaha skala mikro. Proses observasi langsung terhadap persiapan buah hingga pengemasan melatih mahasiswa untuk jeli dalam mengklasifikasikan biaya-biaya kecil yang sering dianggap sepele oleh pemilik usaha. Namun berdampak besar pada penentuan harga pokok produksi. Hal ini mengasah kemampuan pemecah masalah atau problem solving mahasiswa dalam memberikan rekomendasi sistem pencatatan yang aplikatif dan mudah diterima oleh pelaku UMKM. Yang selanjutnya itu ada bab 5,
Yang pertama itu ada insight bagi mahasiswa. Melalui proyek PBL ini, mahasiswa memperoleh pembelajaran dalam mengendali adaptasi teori akuntansi biaya dalam realitis operasional UMKM. Insight utama yang didapat adalah pentingnya manajemen risiko pada bahan baku yang bersifat mudah rusak, di mana strategi pengadaan buah Mas Hanan merupakan bentuk nyata dari pengendalian biaya di lapangan. Proyek ini juga mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan manajemen proyek dan kolaborasi tim, mulai dari tahap observasi, pengumpulan data lapangan melalui wawancara hingga perumusan solusi finansial yang aplikatif bagi mitra UMKM. Yang selanjutnya itu ada manfaat bagi mahasiswa. Secara pengetahuan, mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam mengonversi aktivitas bisnis nyata ke dalam laporan biaya produksi yang sistematis. Manfaat yang dirasakan mencakup peningkatan soft skills dan berkomunikasi secara profesional dengan pelaku usaha dan kemampuan menganalisis masalah keuangan secara kritis. Pengalaman lapangan ini memberikan perspektif bahwa akuntansi biaya bukan sekedar instrumen pelaporan, melainkan alat pengambilan keputusan yang vital bagi pengembangan usaha mikro. Hal ini membekali mahasiswa dengan kompetensi yang lebih untuk menghadapi dinamika profesional di masa depan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.